Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Jahosang Sabila di sini akan menyampaikan proposal dari kelompok 1 dengan judul Analisis Cost Effectiveness Terapi Antibiotik untuk Pengobatan Pneumonia pada pasien dewasa di Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan latar belakang pada proposal ini. Jadi, pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang paru-paru disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, yaitu adenovirus, influenza, atau bakteri seperti Streptococcus, Mycoplasma, dan faktor lainnya. Pneumonia menyumbang sebesar 15% kematian pada balita global di tahun 2015 menurut UNICEF. Di Indonesia, prevalensi pneumonia pada balita meningkat dari 20% sampai 30% pada tahun 2014 menjadi 63,45% pada tahun 2016. Antibiotik seperti levofloxacin dan ceftriaxone menjadi terapi utama pneumonia komunitas. Namun, terapi yang tidak tepat dapat memicu resistensi bakteri, meningkatnya biaya pengobatan, dan menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan cost effectiveness analysis atau CAI untuk membandingkan biaya dan efektivitas terapi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terapi antibiotik paling cost efektif antara levofloxacin dan ceftriaxone pada pasien pneumonia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas dari berbagai jenis terapi antibiotik yang digunakan untuk pengobatan pneumonia pada pasien dewasa di Rumah Sakit Bandung. Lalu yang kedua, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis terapi antibiotik yang digunakan dalam pengobatan pneumonia pada pasien dewasa di Rumah Sakit Bandung. Dan yang ketiga yaitu manakah terapi antibiotik yang paling cost efektif dalam menangani pneumonia pada pasien dewasa di Rumah Sakit Bandung. Tujuan penelitiannya itu adalah manakah terapi yang paling cost efektif dalam menangani pneumonia pada pasien dewasa di Rumah Sakit Bandung. Manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas biaya antibiotik, levofloxacin dan ceftriaxone pada pengobatan pasien penyakit pneumonia di instalasi rawat inap Rumah Sakit Bandung, serta dapat menjadi pertimbangan tenaga kesehatan dalam melakukan pengobatan dan dapat menambah referensi tentang evaluasi ekonomi, terutama farmakoekonomi. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan informasi berbasis bukti kepada tenaga medis mengenai terapi antibiotik yang paling cost efektif untuk pengobatan pneumonia, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan klinis dan membantu manajemen rumah sakit dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pengadaan antibiotik dengan memilih terapi yang memberikan hal terbaik dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari proposal ini bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi pneumonia. Pneumonia ini menurut WHO pada tahun 2019 merupakan sebuah infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang paru-paru, dan paru-paru ini terdiri dari banyak kantong kecil yang disebut alveoli yang biasanya terisi dengan udara saat seseorang bernapas dengan normal. Tetapi ketika kita menderita pneumonia, alveoli inilah yang dipenuhi oleh nanah dan cairan sehingga menyebabkan rasa sakit saat bernapas dan mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen. Dan untuk etiologi dari pneumonia ini adalah di beberapa negara umumnya yang disebabkan oleh bakteri gram positif, tetapi di Indonesia ini penyebab utamanya adalah yang dirawat di inap rumah sakit berdasarkan tes sputum adalah bakteri gram negatif seperti Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus epidermidis, dan Haemophilus influenza.
Dan fenomena ini disebabkan oleh bakteri dan dapat diobati dengan antibiotik, di mana Streptococcus pneumoniae merupakan salah satu bakteri yang sering terlibat dari kasus ini. Dan menurut Anggraini 2022, pneumonia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama bakteri. Penyebab bakteri pneumonia termasuk Streptococcus pneumoniae. Pada anak-anak, bakteri juga yang paling umum menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Dan untuk yang kedua, ada penyebabnya itu dengan virus. Virus ini yang dapat menyebabkan pneumonia meliputi respiratory syncytial virus, influenza A or B virus, human rhinovirus, dan human metapneumovirus, dan adenovirus. Dan virus utama penyebab pneumonia pada anak adalah respiratory syncytial virus, dan yang ketiga ada penyebabnya itu jamur atau mycoplasma, dan yang keempat ada aspirasi substansi asing. Pneumonia ini dapat terjadi akibat aspirasi substansi asing seperti makanan, asam lambung, benda asing, dan hidrokarbon, dan substansi lipoid. Selain itu, reaksi hipersensitivitas terhadap obat atau radiasi juga dapat mengindikasi pneumonia. Untuk patofisiologi dari pneumonia ini adalah inhalasi mikroorganisme seperti virus, bakteri, mikrobakteria, ataupun jamur dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bawah. Sebagian besar bakteri berukuran 0,5 sampai 2,0 mikron dan mencapai bronkus terminal atau alveoli melalui udara. Infeksi terjadi akibat aspirasi mikroorganisme dan sekresi faring terutama pada individu dengan penurunan kesadaran. Dan peminum alkohol atau penggunaan obat-obatan, paparan kontaminasi udara yang mengandung flora nasofaring meningkatkan risiko infeksinya paru-paru. Dan pertahanan tubuh seperti imunoglobulin A, komplement, dan flora normal membantu mencegah kolonisasi bakteri di orofaring meskipun tidak selalu mampu melindungi sepenuhnya. Yang selanjutnya ada terapi pneumonia. Pada proposal ini, antibiotik yang digunakan untuk pasien pneumonia meliputi golongan aminoglukosida, cephalosporin, fluoroquinolone, dan penisilin. Terapi antibiotik untuk pneumonia seharusnya disesuaikan dengan hasil kultur, namun karena hasil kultur memerlukan waktu, terapi dapat diberikan secara empiris terlebih dahulu. Dan untuk pasien pneumonia komunitas, pilihan antibiotik empiris mencakup beta-lactam, kombinasi beta-laksam dengan makrolida, monoterapi fluoroquinolone, cephalosporin generasi ketiga dengan makrolida, serta fluoroquinolone dengan atau tanpa cephalosporin generasi ketiga. Dan pada pasien pneumonia nosokomial, antibiotik diberikan setelah diagnosa ditegakkan dan sesuai dengan kebijakan rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya ada antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh jamur dan bakteri yang memiliki kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sementara efek toksiknya terhadap manusia relatif kecil. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik berdasarkan aktivitasnya di sini ada dua. Yang pertama ada antibiotik spektrum luas dan yang kedua ada antibiotik spektrum sempit. Di sini antibiotik spektrum luas, antibiotik dalam golongan ini memiliki mekanisme kerja yang menghambat dan membunuh bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Antibiotik spektrum luas digunakan untuk mengobati infeksi yang belum teridentifikasi melalui kultur dan pengujian sensitivitasnya. Contoh dari golongan ini meliputi ampicillin, chlorphenicol, cephalosporin, carbapenem, dan tetracycline. 2. Antibiotik spektrum sempit. Antibiotik dalam golongan ini hanya efektif melawan satu jenis organisme infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Contoh dari golongan ini adalah erythromycin dan penisilin. Antibiotik pneumonia, yang pertama ada penisilin. Penisilin adalah golongan antibiotik yang memiliki struktur kimia dengan cincin beta-lactam dan bersifat bakterisidal. Cincin beta-lactam ini bertanggung jawab atas aktivitas antimikroba
Sintesis bakteri dapat terjadi akibat transfer plasmid yang membawa gen untuk enzim beta-laktam. Untuk mengatasi sintesis ini, penghambat enzim beta-laktam dapat diberikan mekanisme kerja dari golongan antibiotik. Ini adalah dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Selanjutnya yang kedua ada aminoglikosida. Ini memiliki efek bakterisida dan bekerja pada banyak bagian sel bakteri. Antibiotik ini dapat menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 30S, menyebabkan kesalahan pembacaan kode dan penghambatan translokasi. Akibatnya pemanjangan rantai asam amino tidak dapat dibentuk hingga bakteri mati. Contoh aminoglikosida adalah gentamisin, netilmisin, dan amikasin. Yang ketiga ini ada cefalosporin. Ini adalah antibiotik yang memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, serta mampu menembus sawar darah otak. Kehadirannya beta-laktam di dalam dan di permukaan membran sel mengakibatkan dinding sel bakteri tidak terbentuk yang berujung pada kematian bakteri. Contoh dari golongan ini termasuk cefixim, cefaloxim, cefotaxim, dan ceftriaxone. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada fluoroquinolone. Ini adalah antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, saluran kemih, infeksi tulang dan sendi, serta infeksi kulit dan jaringan lunak lainnya. Mekanisme kerja fluoroquinolone melibatkan penghambatan aktivitas DNA girase yang diperlukan bakteri untuk replikasi DNA. Antibiotik ini cepat diserap di saluran pencernaan dengan kadar serum puncak yang tercapai sekitar 1-3 jam setelah pemberian secara oral. Contoh antibiotik dalam golongan ini termasuk levofloxacin, afloxacin, ciprofloxacin. Ini farmakoekonomi. Di sini ada analisis biaya farmakoekonomi. Ini kajian farmakoekonomi selalu mempertimbangkan dari aspek utama yaitu biaya atau bisa disebut dengan cost, dan hasil pengobatan bisa disebut dengan outcome. Dalam analisis ini, faktor biasanya seringkali dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, atau manfaat dari pengobatan yang diberikan. Prinsip dasar farmakonomi adalah bahwa sumber daya yang terbatas harus digunakan untuk program yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat. Pada kemampuan suatu obat dalam meningkatkan kesehatan pasien dalam praktik klinis sehari-hari, bukan dalam kondisi penelitian yang optimal. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kajian farmakoekonomi dapat memberikan ukuran efektivitas yang menunjukkan jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk setiap unit indikator kesehatan, baik klinis maupun non-klinis, yang dihasilkan dari penggunaan obat tertentu. Semakin tinggi unit indikator kesehatan yang diinginkan, semakin tinggi nilai efektivitas biaya bagi obat tersebut. Selanjutnya ada analisis efektivitas biaya. Suatu analisis digunakan untuk memilih dan mengevaluasi program kesehatan atau pengobatan terbaik di antara berbagai pilihan yang memiliki tujuan pengobatan serupa. Analisis efektivitas ini mengoperasi biaya dan hasil pengobatan menjadi bentuk rasio. Untuk melaksanakan analisis efektivitas biaya, diperlukan data mengenai biaya pengobatan dan parameter efektivitas dari pengobatan atau hasil biaya yang dimaksud mencakup biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien selama perawatan, termasuk biaya rekam medis, konsultasi dokter, alat kesehatan, laboratorium, ruang perawatan, dan biaya rawat inap. Analisis efektivitas dapat diukur melalui perhitungan ASER dan ISER. ASER adalah nilai yang menunjukkan besaran biaya yang diperlukan untuk setiap peningkatan hasil pengobatan, di mana nilai ASER
terendah menunjukkan pengobatan yang paling cost efektif, sementara itu ISAR adalah nilai yang menunjukkan biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan setiap perubahan satu unit hasil pengobatan. Perkenalkan, nama saya Nelisa Darul Fitri. Kita akan lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama tuh ada tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini tuh akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit ini tuh dipilih karena merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Bandung yang memiliki data lengkap mengenai pengobatan pneumonia pada pasien dewasa. Dan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data rekam medis pasien dari periode 2023 hingga 2024. Kemudian, desain penelitian yang akan digunakan yaitu desain studi observasional retrospektif, yang nantinya data akan dikumpulkan dari rekam medis pasien pneumonia dewasa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung selama periode 2023 hingga 2024. Kita lanjut ke populasi dan juga sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien dewasa yang dirawat di RSHS Bandung dengan diagnosis pneumonia periode 2023 hingga 2024. Kriteria inklusi dan eksklusi akan diterapkan untuk memilih pasien dengan rekam medis lengkap berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, yang pertama itu ada kriteria inklusi yang meliputi pasien dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun, kemudian diagnosis pneumonia berdasarkan kriteria klinis dan juga radiologis, dan juga pasien yang menerima terapi antibiotik. Kriteria eksklusi meliputi pasien dengan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi non-bakteri, kemudian pasien dengan riwayat penyakit paru kronis seperti PPOK, asma berat atau penyakit sistemik yang signifikan seperti kanker dan gagal ginjal kronis, dan juga pasien yang meninggal dalam waktu 24 jam setelah masuk rumah sakit, dan pasien yang tidak memiliki data rekam medis yang lengkap. Sampel akan dipilih secara acak dari populasi tersebut, di mana pasien yang memenuhi kriteria inklusi akan langsung diambil sebagai sampel. Sebaliknya, pasien yang memenuhi kriteria eksklusi tidak dimasukkan ke dalam sampel. Hasil dari kriteria inklusi akan dibentuk dalam dua kelompok berdasarkan pemilihan regimen antibiotik. Untuk kelompok 1 dengan antibiotik levofloxacin dan kelompok 2 dengan antibiotik ceftriaxone. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel independen atau bebas dan juga variabel dependen atau terikat. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam kerangka penelitian ini adalah regimen penggunaan antibiotik. Lalu variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel dependen mencakup biaya total perawatan, termasuk biaya obat, biaya rawat inap, biaya laboratorium, dan biaya lainnya, serta efektivitas terapi seperti lama rawat inap dan juga komplikasi. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan analisis cost effectiveness melalui evaluasi ekonomi kesehatan dengan menggunakan pendekatan farmakoekonomi, yaitu melalui metode cost effectiveness analysis untuk menilai efektivitas biaya dari terapi antibiotik yang berbeda. Analisis ini akan menghasilkan nilai EISAR dan ICER. Data yang dihasilkan ini kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Nah, rumus EISAR adalah seperti pada yang tertera, yaitu EISAR sama dengan biaya dibagi dengan efektivitas, di mana biaya sama dengan rata-rata biaya terapi atau rata-rata biaya medis langsung. Efektivitas sama dengan outcome terapi obat atau lama hari rawat inap. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Hasil dari CEA dapat disimpulkan dengan ICER dengan rumus biaya alternatif dikurangi biaya pembanding dibagi dengan efektivitas alternatif dikurang efektivitas pembanding. Jika perhitungan ICER menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik.